saya Hartati, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022, kelas 005 PGSD, asal sekolah SD Negeri 060827 Kota Medan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan baik. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Hari ini dipimpin oleh Fadil. Silakan pimpin doanya Fadil. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi ya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma amalan salihah. Sadaqallahul azim. Sebelum kita mulai pelajaran kita, supaya semakin besar rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagu yang kita nyanyikan judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya buka suaranya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Aku mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita di hari sebelumnya? Ya, Fizi. Mengetahui jenis-jenis magnet, mengetahui kutub-kutub magnet, dan mengetahui benda-benda apa saja yang menggunakan magnet. Ada lagi yang mau menambahi? Nggak ada, berarti udah semua dirangkum oleh si Fizi ya. Hari ini kita akan belajar magnet lagi, tapi materinya berbeda, yaitu tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis, serta pelajaran bahasa Indonesia tentang data diri atau daftar riwayat hidup. Tujuannya supaya kita mengetahui dan bisa mengelompokkan benda apa saja yang tergolong magnetis dan yang tergolong non-magnetis. Untuk bahasa Indonesianya, supaya kita tahu cara membuat dan mengisi daftar riwayat hidup. Di sini ada teks tentang magnet yang sudah pernah kita baca dan bahas sebelumnya. Juga sudah ada keterangan tentang kutub-kutub magnet. Sebelumnya kita udah bahas jenis-jenis magnet. Untuk yang ini jenis magnet apa namanya, Nak? Batang. Oke, magnet batang. Kenapa? Kenapa dinamakan magnet batang? Iya, karena bentuknya seperti batang balok. Di sini ada huruf N dan S. Siapa yang masih ingat apa itu N dan S? Oke, Fizi lagi. And north, east, south. Utara, selatan. Kamu sudah mengetahui arti dari N dan S serta bentuk asli dari magnet yang sudah kita pelajari. Ibu mau maju dulu dua orang, Davin dan Azam. Davin dan Azam, bawa magnet kelompoknya masing-masing. Ini Azam. Kita mau melakukan percobaan dulu. Di magnet kan masing-masing ada kutub N dan S. Sekarang kita minta dulu mereka untuk mendekatkan kutub N dan N, lalu S dan S, berikutnya S dan N. N dan N dulu. Apa yang terjadi kalau N dan N didekatkan? Menolak, Bu. Saling mendorong. Saling mendorong. Oke, coba dekatkan S dengan S. Apa yang terjadi? Saling menolak juga, Bu.
Saling menolak juga. Oke, sekarang yang terakhir, S dengan N atau N dengan S. Apa yang terjadi, Dapin? Saling tarik menarik, Bu. Azam? Saling tarik menarik juga, Bu. Oke, bagus. Silakan duduk dan bawa magnetnya kembali ke kelompoknya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Dari yang diperagakan temannya di depan, ketika kutub N dengan N didekatkan, dia, apa yang terjadi tadi, Dapin? Akan menolak, Bu. Saling menolak. Kalau S dengan N, apa yang terjadi, Azam? Saling menarik, Bu. Maka apa kesimpulannya? Yang perempuan dulu, kasih kesimpulan. Jika kutub yang apa didekatkan, maka akan apa? Perempuan dulu ya, Nak. Laki-laki kan udah sering. Jika kutub yang berbeda akan lengket satu sama lain. Dan jika kutub yang bersamaan akan menolak satu sama lain. Oke, bagus. Magnet memang dapat menarik benda-benda tertentu, tapi tidak semua jenis benda bisa ditarik magnet. Ada dia sebutannya benda magnetis dan ada namanya benda non magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet. Oke, benda non magnetis apa itu, Chelsea? Benda non magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik. Jadi kita akan melakukan percobaan benda-benda apa saja yang bisa dan yang tidak bisa ditarik magnet. Sebelum dilakukan percobaan, 3 orang dulu siapa yang bisa menyebutkan yang menurut perkiraan kamu dulu sebelum kita buktikan apa benda yang tidak bisa ditarik magnet. Alia dulu. Kain. Kain, Lutfi. Kain. Udah kain si Alia. Plastik. Oke, Dapin. Sendok. Apa tadi? Penghapus, Bu. Penghapus. Azam. Oh, gantianlah. Reja belum ada. Apa Reja? Penghapus, pulpen, pensil. Oh, lengkap di borongnya. Oke, udah banyak disebutkan teman-temannya. Yang lain disimpan dulu jawabannya ya. Sekarang mau kita buktikan dengan cara melakukan percobaan. Jadi, kamu kan udah Ibu suruh bawa peralatan dari rumah. Mulai dari, lihat di sini, mulai dari pensil, pulpen, sampai magnet. Silakan dibaca LKPD-nya, lakukan langkah-langkah yang ada di situ dan buat hasilnya di dalam tabel. Oke, selamat bekerja. Waktunya 10 menit. Jangan lupa buat kesimpulannya ya. Jadi dari kesemua benda itu silakan ditempelkan ke magnet secara bergantian dan lihat apa yang terjadi. Oh, ada yang berpikir, ada yang nulis. Bagus, kerjasama yang baik. Kesimpulannya boleh Ibu lihat. Ini kesimpulannya masih belum tepat ya. Ini kan waktunya masih banyak. Diskusikan lagi kesimpulan dari sini. Ini kan ada paku bisa ditarik, ada jarum bisa ditarik, pensil nggak bisa ditarik. Jadi kesimpulan dari yang kamu lakukan ini apa? Yang udah siap simpan dulu hasil kerjanya, kita tunggu kelompok yang lain. Ini kenapa nggak kerja sama? Azam sendiri. Diminta pendapat kawannya, Nak. Tanya si Aira, entah mau ngasih masukan apa, Chelsea, Sanaya, Fatur, baru nanti digabungkan, ditulislah ke dalam sini. Yang udah siap jangan bermain. Udah semua? Udah semuanya? Dapin jangan kayak gitu, Dapin. Dapin.
Taruh plastiknya, jangan dipakai-pakai. Udah selesai? Cepat kali. Lutfi, sini plastiknya. Kan udah Ibu bilang jangan dipakai-pakai. Kalau memang udah siap semua, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Silakan di tempat duduknya aja. Dari kelompok 4 dulu. Bacakan jarum pentul, ditarik apa yang terjadi. Bacakan lengkap. Di sini aja. Nggak usah berdiri kan, Bu? Nggak usah berdiri kan, Bu? Ya Allah, Dil, kawan aku. Kesini aja, di sini. Pensil kalau ditempelkan ke magnet tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku dapat ditarik oleh magnet. Jarum dapat ditarik oleh magnet. Pulpen tidak bisa. Heater dapat ditarik oleh magnet. Penghapus bisa, tidak bisa. Plastik tidak bisa. Kain tidak bisa. Lembar kertas tidak bisa. Magnet bisa. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, dan magnet bisa menarik benda yang terbuat dari besi atau logam. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Wabil, kelompok Wabil atau kelompok 3? Benda-bendanya dulu. Nama benda: anak Hektor dapat ditarik oleh magnet. Paku dapat ditarik oleh magnet. Jarum peniti dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentol dapat ditarik oleh magnet. Plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Sendok dapat ditarik oleh magnet. Selembar kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Kain tidak dapat ditarik oleh magnet. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Pulpen tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulannya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu, tapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Paku, anak Hektor, dan peniti bisa ditarik oleh magnet karena bersifat magnetis. Dan jika kutub yang sama akan menolak satu sama lain. Dan jika kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Dan benda yang tak bisa ditarik oleh magnet seperti kertas, pulpen, dan kain. Bagus, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 3. Siapa berikutnya? Reza. Bu, berdiri, Bu. Jarum pentol bisa menempel ke magnet. Anak Hektor bisa menempel ke magnet. Peniti bisa menempel ke magnet. Paku bisa menempel ke magnet. Plastik tidak bisa menempel ke magnet. Pulpen tidak bisa menempel ke magnet. Penghapus tidak bisa menempel ke magnet. Pensil tidak bisa menempel ke magnet. Kertas tidak bisa menempel ke magnet. Kain tidak bisa menempel ke magnet. Kain tidak bisa menempel ke magnet. Simpulannya, Bu. Magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi, dan magnet tidak bisa menarik benda yang terbuat dari plastik, kain, dan kayu. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang baca? Gantian, yang nulis lain, yang baca lain. Yang tidak bisa ditarik oleh magnet: plastik, pulpen, penghapus, pensil, stipek, kertas. Kesimpulannya, jadi ada banyak benda yang bisa ditarik oleh magnet, dan ada juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Ibu mau memberikan pertanyaan. Kita lihat lagi dari sini. Pensil termasuk benda magnetis apa non magnetis? Oke, bagus. Pulpen? Bagus. Penghapus? Plastik? Anak Hektor? Jarum pentul?
Sendok nggak ada yang bawa ya? Ada yang bawa sendok? Nggak ada. Selembar kertas? Kain? Kain? Oke. Dari kesemua barang-barang yang ada di sini, barang-barang yang terbuat dari apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Yang terbuat dari apa? Wabil. Kayu, kain, plastik, selembar kertas. Oke. Barang-barang yang terbuat dari kayu, kain, plastik, dan selembar kertas. Bagus. Sedangkan benda atau barang yang bisa ditarik magnet yang terbuat dari apa? Gantian dulu. Yang belum pernah dulu. Apa, Dapin? Besi atau logam? Atau logam, kurang tepat, bukan besi atau logam. Tidak semua jenis logam bisa ditarik magnet. Besi atau apa? Magnet penariknya. Peniti itu nama bendanya, terbuatnya dari besi. Kalau nggak ada yang tahu, benda yang bisa ditarik apa? Masih belum tepat. Besi dan baja. Makanya tadi Ibu suruh bawa sendok supaya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua jenis logam bisa ditarik magnet. Sendok itu biasanya terbuat dari apa? Logam apa? Logam jenis apa? Besi. Tadi nggak itu jawabannya? Stainless. Iya betul, stainless steel itu nggak bisa ditarik magnet ya, sendok nggak bisa. Jadi yang bisa cuma logam jenis besi sama baja. Kira-kira seng bisa nggak ditarik magnet? Enggak. Seng? Enggak, tidak. Bisa apa enggak? Tidak. Tidak. Magnetis. Gembok ini bisa apa enggak kira-kira? Oke. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Bahasa Indonesia. Siapa di sini yang pernah mendengar istilah CV? Siapa yang pernah mendengar istilah CV? Tulisannya C sama V. Siapa yang pernah mendengar istilah CV? Pernah tapi nggak tahu apa artinya. Yang lain? Nggak ada yang pernah dengar? Oke, jadi CV itu adalah kurikulum vitae atau bahasa Indonesianya? Iya, daftar riwayat hidup. Siapa yang mau bacakan ini? Mercy. Fiji kan udah sering. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri untuk ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Lihat di sini. Ini dia komponen-komponen yang ada di daftar riwayat hidup. Yang pertama data diri. Kira-kira data diri itu berisi tentang apa aja? Apa? Dapin. Nama, tempat tinggal, nomor handphone. Yang paling penting biasanya apa? Umur. Apa dulu? Nama, Bu, tanggal lahir. Yang paling pertama. Tanggal lahir, Itu data diri langsung tanggal lahir. Apa dulu? nama, Terus apa? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Apa lagi? Oke, bagus. Oke, bagus. Kalau pendidikan itu berarti tentang apa? Iya, sekolah asal. Kalau SD berarti sekolah asalnya TK. TK-nya di mana? Selanjutnya keterampilan. Keterampilan itu kemahiran. Kamu mahir dalam hal apa? Itu ini kemahiran kamu. Misalnya keterampilan kamu bermain gitar atau membuat kerajinan tangan. Itu namanya keterampilan. Apa, Nak? Keterampilan? melukis. Bisa. Melukis juga merupakan keterampilan.
Lalu ada prestasi yang pernah diraih. Misalnya kamu pernah menang apa? Kalau pengalaman, misal kamu pernah aktif di kegiatan apa? Jelaskan di sini. Iya, dan informasi penting lain. Berikutnya, lihat di sini. Lihat di sini ya. Ini ada salah satu contoh daftar riwayat hidup. Yang paling atas ini apa? Termasuk bagian apa? Ini. Apa? Iya, bagus, data diri. Ini? Oke, ini pengalaman. Iya. Yang tadi apa? Ini kan ada tadi. Minat dan bakat itu apa? Oke, keterampilan. Tidak perlu semua dibuat ya. Tidak perlu semua komponen, hanya yang ada pada diri kamu aja yang dijelaskan. Jadi, sekarang tugasnya perhatikan LKPD yang Ibu bagi. Lembar kerja peserta didik bahasa Indonesia, di situ ada kotak kosong. Kalau misalnya apa, Nak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana? Iya, beda ya teks formulir sama biodata diri. Sekarang tugasnya silakan kamu isi sesuai dengan komponen. Aduh. Ini sesuai dengan komponen yang ada pada diri kamu aja. Kalau prestasi, misalnya belum punya prestasi, silakan dikosongkan. Kalau pengalaman, nggak mungkin lah nggak punya pengalaman apa-apa. Pengalaman bisa dalam hal apa aja? Bisa. Misalnya saya pernah aktif mengikuti kajian di masjid, boleh. Prestasinya boleh yang di luar sekolah. Boleh, prestasi itu nggak mesti yang ada di sekolah. Menang lomba 17-an pun prestasi. Apa itu, Sanaya? Menggambar. Menggambar itu minat bakat atau keterampilan. Oke, silakan dikerjakan seperti yang ada di contoh. Iya. Menang gambar, berarti prestasi yang pernah diraih. Oke, waktunya 10 menit. Apa ada pertanyaan, Pin? Kita kan masih SD. Nah, ininya terus ditulis juga SMP-nya, SMA. Karena kita masih SD, kamu kan masih SD, asal sekolahnya TK dan SD aja. TK dan SD. Kalau nggak TK berarti SD aja. Kalau ada pendidikan di luar sekolah, di luar pendidikan formal, misalnya ngaji sore, buat aja. Email itu akun yang kamu buat di internet. Kalau ada, kalau nggak ada kosongkan. Kalau nggak ada email, Facebook, Instagram, pasti kan punya. TikTok. Gak punya semuanya. Iya, nama akunnya. Misalnya akun TikTok kamu Sanaya Cie Manis. Atau Davin Sayang Nabila. Biasa kan alay-alay nama akunnya. Apa? Apa itu? Bukan, Nak, status diganti pelajar. Pengalaman, kamu pernah mengikuti kegiatan apa atau acara apa? Misalnya pernah jadi panitia di kegiatan Natal misalnya. Oke, waktunya habis. Siapa yang mau membacakan daftar riwayat hidupnya terlebih dahulu? Daftar riwayat hidup. Nama Fairal Yaharis, jenis kelamin perempuan, tepat tanggal lahir Medan tanggal 3 November 2011. Status pelajar. Alamat Jalan Garuda 1 Medan nomor 46. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Emailnya privasi. Email kosong. Pendidikan formal.
TK swasta Jalan Garuda 1 Asakina. Ngaji MDTA Ikhlasiyah. Pengalaman organisasi. Gak apa-apa. Menang gulit. Menang GU 17 Agustus berenang. Minat dan bakat menulis, melukis, menggambar, berenang. Udah, Bu? Udah? Udah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Alia. Siapa lagi yang mau baca daftar? Nama Fahira Anissa, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Medan 18 Februari 2011, status pelajar, alamat Jalan Garuda 1 Gang Pokan nomor 36A, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan formal, 1 TK Islamia Gupi, 2 SDN 060827 Medan, 3 tahfiz, pengalaman organisasi menari, mengaji, dan menghafal Al-Quran, minat dan bakat membaca, menulis, dan menghafal. Oke, bagus. Semuanya terisi lengkap kecuali email aja. Beri tepuk tangan untuk Fahira. Siapa lagi? Ini nanti dulu ya, Nak. Soalnya udah 2 orang. Ya, dari kelompok ini silakan si Azam. Nama Muhammad Azamar Paung, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Medan 17 September 2011, status pelajar, alamat Jalan Garuda 2 Agang Andasari, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan formal, 1 TK Nur Hasanah, SD 060827, pengalaman organisasi, mengikuti lomba tadarus Al-Quran, minat dan bakat, menang dalam lomba tadarus Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu untuk Azam. Tepuk tangan untuk Azam. Terakhir, silakan dibuka lembar evaluasi yang Ibu bagikan halaman paling belakang. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Kerja masing-masing, dan Ibu harap nggak lihat catatan lagi, karena kan udah paham materi hari ini. Apa itu, Lutfi? Lutfi. Alat prakteknya Ibu simpan ya, nanti untuk main-mainan kalian ini paku-paku ini. Kerja sendiri, Nak. Jarumnya Ibu ambil, Nak, nanti untuk main-mainan. Ini Ibu ambil ya, nanti takutnya untuk main-main. Ini Ibu simpan lagi ya. Jarumnya mana? Nanti kena kaki. Jatuh. Awas kena kaki. Udah siap? Mana coba lihat dulu. Iya, buat nama sama kelas. Siap untuk diperiksa? Oke. Dari nomor 1, tuliskan maksud atau definisi dari magnet. Siapa yang mau jawab nomor 1? Magnet adalah batu istimewa yang bisa menarik benda yang terbuat dari dari besi dan baja. Oke,
Jawabannya betul. Nomor 2. Nomor 2. Soal mencari. Salah, bukan mencari ya. Mana? Mana? Tunggu, masih ada yang nanya nomor 1 ternyata. Menarik. Bisa. Sabar, masih nomor 1. Menurut magnet dapat menarik benda-benda yang tertentu tapi tidak semua benda. Benar, Nak. Benar. Soal nomor 2. Benda magnetis ada banyak, jadi tuliskan 3. Siapa tadi duluan? Reja dulu. Paku, jarum, peniti. Paku, jarum, peniti. Salah. Peniti, jarum, anak hektar. Oke, bagus. Apa? Peniti, jarum pentol, anak hektar. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau sama nggak usah lagi. Besi, hektar, jarum. Besi, hektar, jarum. Alia. Ulang. Besi, paku, jarum pentol. Oke, sama ya. Kalau ada 3 di antara besi, paku, peniti, jarum pentul, anak hektar, penjepit kertas, silakan dibenarkan. Silakan dibenarkan kalau ada salah satu di antara semuanya itu. Yang ketiga. Oh. Najwa jarang, Najwa. Yang nomor 3. Benda non-magnetis ada banyak, tuliskan 3. Kain, pulpen, stip. Kain, pulpen, stip. Stip itu, oh penghapus. Iya, boleh. Ada yang lain? Pensil, kayu, penghapus. Yang jarang dulu, yang jarang siapa? Kain, pensil. Jarang. Pulpen, plastik, kertas. Pulpen, plastik, kertas bisa. Kain, pensil, pulpen bisa. Kahira? Pulpen, plastik, kain. Pulpen, plastik, kain. Masih ada jawaban yang lain? Yang beda dari situ. Oh, Fiji. Kardus, kertas, sama kapas. Oke, bagus. Jawabannya tidak ada dari eksperimen kita tadi, tapi benar. Pulpen, pensil, kain. Oke, benar ya. Kalau ada di antara yang kita praktekkan tadi, benar. Benar, Bu. Iya, benar. Ibu mau tanya dulu. Mana ya? Kabel ini, luar kabel ini, kalau ditarik magnet kira-kira nempel apa enggak? Kan di dalamnya ada logam. Nempel apa enggak? Kata Wabil nempel. Alasannya kenapa, Bil? Karena dalamnya ada tembaga. Tembaga tadi nempel apa enggak? Enggak ya, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa belajar. Besi dan baja yang bisa. Enggak apa-apa lah, belajar kita kok. Oke, yang keempat, soal keempat. Siapa yang jarang Ibu tunjuk ya? Oh, Aira, belum ada Ibu tunjuk Aira. Kita dengar dulu jawaban Aira. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup Aira? Data diri seperti mendaftarkan riwayat hidup seperti melamar pekerjaan dan lain-lain. Daftar riwayat hidup adalah data diri yang dipakai untuk melamar pekerjaan. Ada jawaban selain itu? Yang beda jauh, jangan yang mirip-mirip. Kalau mirip-mirip kita anggap benar. Yang beda jauh. Azam katanya beda jauh. Untuk menunjukkan daftar diri. Apa? Untuk menunjukkan daftar diri. Mirip, Nak. Hampir sama. Benar itu. Siapa beda jauh? Oh. Ini mirip. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang hidup seseorang. Oke, boleh. Data yang berisi informasi tentang seseorang boleh. Mercy. Daftar riwayat hidup adalah data yang harus diisi untuk mendaftar pendidikan, melamar kerja, dan lomba benar. Oke, boleh. Ada yang beda jauh lagi artinya? Penes. Riwayat hidup adalah suatu data yang berisi data hidup kita. Mirip ya sama punya siapa tadi? Siapa tadi? Oh ya, Rini. Kalau mirip-mirip nggak usah nggak usah dibacakan lagi, kita anggap benar. Alia, kita dengar dulu.
Daftar riwayat hidup adalah selembar kertas yang diisi oleh data hidup. Sama nak, sama. Wabil tadi, beda. Data-data diri kita yang ditulis dengan lengkap, padat, dan jelas. Oke, bagus. Jawaban si Wabil bagus. Daftar riwayat hidup, Ibu rangkum ya. Kalau mirip-mirip silakan benarkan. Daftar riwayat hidup adalah data diri seseorang yang ditulis secara lengkap untuk keperluan melamar pekerjaan, mendaftar pendidikan, dan masih banyak lagi. Nggak mesti lengkap jawabannya. Kalau ada kata kuncinya data diri, benar lah itu. Riwayat hidup adalah suatu data diri. Gitu aja. Setengah lah, singkat kali. Setengah. Apa katanya? Yang tadi? Benar. Yang terakhir, nah ya jangan gitu nak. Bukannya. Nomor 5. Siapa dulu? Cepat, baca. Data diri, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Soalnya, tuliskan 3 komponen penting yang harus ada dalam sebuah daftar riwayat hidup. Data diri, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Jawaban si Syafa. Syafa kan pakai Y kan? Jawaban si Syafa. Data diri, pengalaman, minat bakat. Selain itu ada? Kalau nama, alamat, tanggal lahir itu udah masuk satu komponen. Itu data diri. Dah buat skornya. Silakan satu orang kelompoknya perwakilan ngumpul ke depan. Itu saja pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan mulai dari materi tentang magnet sampai daftar riwayat hidup? Fizi dulu baru Wabil ya. Iya. IPA kita mengetahui sejarah penemuan magnet dan kutub-kutub magnet. Bahasa Indonesia Praktekan tadi apa? mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita mengetahui cara pembuatan daftar riwayat hidup yang baik dan benar. Oke, bagus. Sebelum kita menutup pelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini berkah, silakan pimpin doanya. Wabil, pimpin doanya. Sebelum pulang mari berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim.